Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari mahasiswa UMRI Fakultas Teknik jurusan Mesin ingin melakukan sebuah wawancara kepada seorang yang sudah memiliki usaha. Perkenalkan, nama saya M. Arvin Mulki. Lalu teman saya Zaki Anwar, Muhammad Maliki Wahyu, dan narasumber saat ini adalah Dewi Anggunsari, pemilik dari usaha kopi Sejiwa Jalan Bangau Sakti. Mungkin untuk pertanyaan pertama ditanyakan kepada teman kami Zaki Anwar. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, apa alasan kakak merintis usaha kopi Sejiwa ini? Pegangan. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari UMRI, jurusan Teknik Mesin ya. Baik. Apa alasan kakak merintis usaha? Ya karena untuk buat usaha. Kenapa memilih kopi? Kenapa memilih kopi? Jadi Kopi Sejiwa ini sudah berdiri sejak bulan September tahun 2020. Berarti bulan ini tuh mau jalan 2 tahun gitu ya. Kenapa kopi? Pada tahun 2020 itu sebenarnya coffee shop itu baru beberapa ya di Panam ya kayak gitu. Kemudian karena sangat waktu itu masih mahasiswa semester 7 lagi suka-sukanya ngopi, lagi suka-sukanya nongkrong, setiap malam nongkrong kayak gitu. Kemudian bertepatan dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang mengharuskan bekerja kayak gitu. Sedangkan ijazah masih SMA ya waktu itu ya. Kemudian karena hal itu ya kenapa tidak kita ciptakan tempat tongkrongan kayak gitu. Makanya akhirnya kami merintis ketika itu warung kopi Sejiwa. Sebelum kakak merintis usaha ini, apa yang kakak lakukan? Kegiatan apa yang kakak lakukan? Sebelum ada Sejiwa, kebetulan saya seorang mahasiswa UNRI. Pada saat itu semester 6 mau ke 7. Yang selain itu saya juga aktif di organisasi yang ada di Riau ini, yaitu Pelajar Islam Indonesia. Kalau untuk urusan kampus ketika itu udah nggak ada karena zaman itu sudah masuk zaman COVID juga kayak gitu. Emang udah nggak ada aktivitas lagi di kampus. Selain itu cuman aktif di organisasi aja waktu itu tingkat Riau ya. Lumayan sibuk sih waktu itu sebenarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. apa upaya sehingga dapat berhasil dalam usaha kopi Sejiwa ini, Kak? Yang namanya usaha pasti ada turun naik ya. Namun di sini kita selalu upgrade dari segi menu, dari segi tatanan tempat kayak gitu. Dulu Sejiwa tidak seluas ini. Kita hanya ada di tepi jalan, satu kontainer dengan 4 meja kayak gitu. Seiring berjalannya waktu kita cari tempat-tempat yang lebih luas lagi, kemudian cari personalia di Sejiwa juga yang bisa bantu dengan tim kayak gitu. Kemudian gencarkan promosi juga kayak gitu. Berbagai hal sih kayak gitu hingga Sejiwa masih tetap ada sampai hari ini. Gitu. Udahlah, langsung aja lah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik Kak, mau menanyakan, kan nama kopi kakak kan Sejiwa kan, apa maksud atau apa filosofi dari nama Sejiwa tersebut, Kak? Kedai kopi itu sangat kental dengan filosofi ya kalau di mana-mana gitu. Makanya kedai kopi itu nama kedai-kedai orang itu lebih ke bertajuk India kayak gitu ya. Sejiwa sendiri sebenarnya kami di sini, orang yang setiap pergi ke sini pasti dengan latar belakang yang berbeda-beda. Maksudnya ada yang malam itu lagi sedih, senang,
kemudian lagi bingung kayak gitu. Dengan tawaran kopi yang kami sediakan di sini, harapannya teman-teman yang duduk di sini tuh, kita di sini memiliki satu rasa yang sama, itu rasa bahagia gitu dengan tawaran kopi yang kami kasih gitu. Makanya ibaratnya tuh orang yang duduk di sini tuh memiliki satu jiwa gitu ya, sejiwa gitu. Kenapa juga tidak tulisannya pakai J biasa aja, kenapa ditambahkan D? Karena biar lebih unik aja kayak gitu. Sejiwa. Baik Kak, mungkin ya di dalam setiap usaha itu pasti ada naik turun. Di kedai kopi Kakak ini naik turunnya itu seperti apa Kak? Ingat banget nih kalau turunnya. Turunnya itu pas zaman-zaman PPKM level 4. Itu tuh benar-benar berpengaruh ketat pada penghasilan kami per malam gitu, dimana jam 8 malam itu udah disuruh tutup. Padahal kan baru jualan ya jam 7 baru buka, jam 5 baru buka, orang baru berdatang itu jam 7 gitu. Tapi alhamdulillahnya terlewati juga PPKM yang hampir 2 bulan benar-benar ngenyiksa semua UMKM yang ada di Pekanbaru kayak gitu. Kalau untuk naiknya Kak? Naiknya sebenarnya weekend sih. Weekend. Weekend itu benar-benar berasa orang pada keluar semua kan. Tapi ini lagi turun lagi nih karena anak-anak pada libur semua. Ini di fase anak Unri libur, UIN libur kayak gitu. Kalau Umri kan jauh ya. Ini kan targetnya anak Umri dan anak Unri dan anak UIN. Sedangkan sekarang mereka lagi libur semester kayak gitu aja. Yang nama usaha tiap hari itu pasti ada turun naiknya deh kayak gitu. Yang penting gimana kita stay aja. Ya mungkin dari 2020 ya Kak, Kakak membuka usaha kedai kopi Sejiwa ini kayak gitu. Apa prinsip yang Kakak pegang sehingga Sejiwa ini bertahan sampai sekarang? Oke. Sebenarnya saya banyak belajar di organisasi dulu yang saya dalami kayak gitu, juga di sekolah. Sebenarnya apapun kegiatan yang kita jalani di dalam hidup ini ya akan bermuara pada bermanfaat kepada orang lain kayak gitu. Apapun kita mau jadi dosen, kita mau jadi supir sekaligus kayak gitu. Ada niat awal dari kita menebarkan manfaat kepada orang banyak gitu. Kenapa saya dirikan Sejiwa kayak gitu? Kita membantu para petani-petani kopi kayak gitu. Keberlangsungan petani-petani di daerah, kemudian ikut berkontribusi pada market di Pekanbaru, kemudian menciptakan lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja itu memberikan kehidupan juga bagi orang-orang sekitar kita kayak gitu. Sebenarnya dengan niatan seperti itu, persis seperti itu, saya percaya saja Allah akan membukakan pintu rezekinya dari sudut mana saja kayak gitu. Doa, usaha, ikhtiar ya serahkan semua kepada Tuhan kayak gitu. Itu yang membuat Sejiwa masih tetap ada sampai hari ini kayak gitu. Ya mungkin 2 tahun setelah Kakak lewati ini mungkin banyak perjalanan yang Kakak lewati kayak gitu, susah, senang kayak gitu. Nah, yang paling berperan nih Kak, yang paling berperan sehingga Sejiwa ini bertahan sampai sekarang ini, dari Kakak awal membuka usaha ini sampai sekarang, siapa yang paling berkesan dan siapa yang paling berperan di dalam usaha Kakak ini kayak gitu? Banyak ya teman-teman. Pertama yang penting tuh orang tua. Yang pertama itu orang tua kayak gitu, karena doa beliau dan harapan beliau kita berada di sini tuh seperti apa. Kemudian teman-teman, adik-adik kayak gitu yang nge-support, yang nggak pernah berhenti nge-support ya sampai Sejiwa tetap ada kayak gitu, yang nemenin di sini, yang ngebantu moral, material, pokoknya mah mereka kayak ngerasa Sejiwa ini juga bagian dari mereka gitu. Itu support system yang paling utama. Ya, sesuai dengan nama lah ya Kak, Sejiwa ya. Terus menurut Kakak nih banyak kan kalangan mahasiswa yang ada di sini, ngopi di sini kayak gitu kan. Nah, apa motivasi Kakak sebagai Kakak yang dulunya mahasiswa, sekarang Kakak sudah selesai ya? Sudah ya. Apa motivasi Kakak bagi seorang pemuda-pemudi saat ini kayak gitu? Apa yang harus mereka jalankan kayak itu? Dan apa yang mereka harus lewati di fase perkuliahan mereka itu kayak gitu. Motivasilah, semangat untuk kami supaya kami juga lebih semangat kan, kami juga masih semester 4 nih kan Kak gitu. Kami masih muda banget kayak gitu kan. Nah, makanya kami butuh ya Kakak yang sudah selesai kuliah, dalam menjalankan usaha Kakak selesai juga kuliah kayak gitu. Nah, apa motivasi Kakak buat kami mahasiswa inilah kayak gitu Kak? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Apa ya? Mahasiswa itu bagi Kakak itu adalah
ketika kita kuliah adalah masa-masa emas kita mengupgrade diri, skill, kemampuan, link kayak gitu di dunia ini kayak gitu. Makanya kalian kalau nongkrong ya nongkrongnya yang lumayan produktif kayak gitu. Misalnya nih ngumpul di tempat di Sejiwa, misalnya ngumpul Sejiwa, ngumpulnya itu jangan games aja kayak gitu. Coba ciptakan lapangan-lapangan kerja, atau kalian bikin ide atau seperti apa kayak gitu. Usahakan masa kuliah itu benar-benar produktif, karena ide seperti apapun kalian akan mudah menemukan jalan eksekusinya ketika teman-teman masih kuliah kayak gitu. Jangan sampai baru selesai kuliah baru mikir aku kerja apa ya kayak gitu. Bagusnya itu sebelum itu masih masa-masa seperti ini, ya udah coba aja apa yang perlu dicoba, jangan pernah takut gagal juga kayak gitu, karena orang berhasil tuh emang berasal dari orang-orang yang gagal juga kan kayak gitu. Toh selagi belum ada juga tanggung jawab yang banyak, coba aja. Kalau gagal mah ya nggak apa-apa, efeknya kan nggak juga besar kayak gitu. Coba aja. Jadi ketika kuliah kalian udah ready dengan dunia pekerjaan. Meskipun teman-teman pengen bekerja di perusahaan, BUMN segala macam, teman udah ada penghasilan yang usahanya kayak gitu. Itu sih, tetap semangat belajar, itu aja. Ya berarti mungkin ya kami nongkrong, kami duduk, kami main-main, tetapi dalam main-main kami itu ada hal yang kami ciptakan, ada hal yang kami diskusikan di sana untuk masa depan kami kayak gitu, masa depan kita semua kayak gitu. Gitu ya Kak maksudnya? Sebenarnya Sejiwa pun lahir sebenarnya dulu itu tujuan awalnya itu sih biar orang-orang mahasiswa yang namanya nongkrong di sini itu benar-benar mereka ngerasain nongkrong yang produktif. Makanya di Sejiwa nyediain buku juga, buku, kemudian korting harga untuk mahasiswa aktivis yang ngadain rapat, yang ngadain diskusi, karena segitu saya nge-support teman-teman kuliah yang aktivis kayak gitu. Karena saya ngerasa sayang sekali teman-teman hanya nongki gitu aja sampai larut malam kayak gitu. Bedanya Sejiwa dari yang lain mungkin itu sih kayak gitu. Tapi ternyata kebudayaan itu sangat tidak ada di dunia anak-anak sekarang kayak gitu. Mereka nongki itu ya beneran nongki gitu. Saya sediakan buku dan Uno, mereka lebih milih Uno daripada buku kayak gitu loh. Lebih seperti itu. Pada akhirnya ya saya masih mengupayakan tempat ini bisa menjadi tempatnya aktivis duduk, itu aja sebenarnya. Ya memang mungkin sekarang di kalangan sekarang itu ya Kak, banyak anak-anak muda sekarang itu yang memang benar-benar lebih memilih permainan gitu dibanding mereka membaca buku, membanding mereka mengupgrade diri mereka sendiri kayak gitu. Nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin nih Kak, apa yang belum tercipta di Sejiwa ini Kak, di Kopi Sejiwa, dan apa yang Kakak pengen di Sejiwa ini Kak kayak gitu? Itu mimpi Sejiwa ke depannya ya? Ya, mimpi. Oke. Saya ingin Sejiwa hadir dari waktu yang lebih pagi, nggak hanya malam kayak gitu. Kemudian benar-benar menjadi tempat aktivis bergerak, di mana mereka udah punya, kalau ibarat anak motor tuh base camp ya gitu. Tapi saya mau di sini tuh benar-benar kayak anak, kan saya lahir dari PI ya, dari teman-teman HMI, anak-anak dari kami, IMM kayak gitu. Mereka merasa memiliki juga di tempat ini, kemudian mengadakan berbagai kegiatannya di sini kayak gitu. Sejiwa sangat mendukung akan hal itu. Ini juga promosi ya, ini tugas ya. Teman-teman boleh sekali di sini, jangan pikirkan harga minuman dan tempat nongkinya. Pokoknya teman-teman bisa rapat, bisa diskusi di sini dengan harga yang berbeda dari tempat lain kayak gitu, dan juga kita akan memfasilitasi itu kayak gitu. Yang jelas teman-teman fokus dengan program teman-teman gitu. Saya sendiri sangat mensupport kegiatan teman-teman masa muda teman-teman yang seperti itu kayak gitu. Ada privilege lah untuk aktivis gitu. Ya mungkin Kakak sebegitu mensupportnya ya, bagaimana mahasiswa itu itu yang belum, mimpi Kakak itu adalah bagaimana aktivis-aktivis mahasiswa yang aktif-aktif di organisasi itu ketika nongkrong dia tidak memikirkan uang, bagaimana mereka membayar kayak gitu. Karena di Sejiwa sendiri ya tujuan Kakak itu adalah memberi potongan sekian persen ya Kak, sekian persen kepada yang melaksanakan rapat di sini ya Kak. Ya mungkin cukup sekian Kak pertanyaan dari kami kayak gitu. Semoga usaha Kakak sukses, lancar, bertahan sampai lama, mungkin ya jadi bakal panjang lah kayak gitu, jangka panjang di usaha ini kayak gitu. Mungkin
teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Makasih ya buat waktunya Kak. Waktunya yang super sibuk kayak itu. Waktu kepada teman-teman juga yang mungkin ada kegiatan lain kayak itu atau ada apa segala macam kayak itu, teman-teman meluangkan waktunya untuk kita menyelesaikan tugas kelompok kita ini kayak itu dalam wawancara. Kakak ada yang mau kakak sampaikan lagi? Cukup. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.